Halo, selamat datang kembali di Porpro Study. Baiklah adik-adik sekalian, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi usaha ya adik-adik. Jika kalian belum menontonnya, silahkan kalian menuju deskripsi video ini karena sudah saya letakkan link videonya. Oke, di kesempatan ini kita akan belajar tentang kecepatan sudut ya, posisi sudut maupun percepatan sudut. Sebagai awalan sebelum kalian belajar gerak melingkar beraturan. Di sini sudah ada sebuah soal yang akan kita kerjakan. Soal ini berbunyi, persamaan posisi sudut suatu benda yang bergerak melingkar dinyatakan sebagai berikut. Dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu fungsi theta yang bergantung atau mengandung t. T ini adalah waktu. Nah, yang ditanyakan ada 5 poin. Di antaranya, 1. Posisi awal, 2. Posisi saat t sama dengan 3 sekon, 3. Kecepatan sudut awal, keempat, kecepatan sudut rata-rata dari detik ketiga hingga detik kelima, dan pertanyaan terakhir adalah percepatan sudut awal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tahap penyelesaian. Seperti biasa, kita harus menulis diketahui. Apa yang diketahui yaitu persamaan. Fungsi theta sama dengan 3t kuadrat ditambah 4t dikurang 1. Nah, yang ditanyakan ada 5 poin ya. Jadi A, B, C, D, dan E. Oke, kita langsung saja jawab yang poin A, yaitu posisi awal. Nah, posisi awal, jadi persamaan ini adalah suatu fungsi yang mengandung T atau bergantung pada waktu. Nah, ini lengkapnya kan? Karena ditanya adalah posisi awal, jadi posisi awal adalah posisi di mana benda itu pertama kali berada, atau tepatnya ketika waktunya sama dengan 0. Ini posisi awal. Atau sebelum benda ini bergerak. Jadi sebelum dia bergerak, di mana sih posisi benda ini? Khususnya posisi sudutnya. Maka T-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 3 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 kurang 1. Maka hasilnya adalah negatif 1 radian ya. Satuannya radian karena posisi sudut. Setelah kita mendapatkan poin A, kita hitung poin B, yaitu posisi saat T sama dengan 3. Kita tulis seperti pada poin A tadi. Maka T-nya kita ganti dengan 3. 3 dikali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 1. Nah, 3 kuadrat itu adalah 9. 9 kali 3, 27. Tambah 4 kali 3 ya, 12 kurang 1. Oke, kita dapat hasilnya bahwa nilainya adalah 38 radian. Oke, kita sudah mendapatkan posisi saat T-nya 3. Selanjutnya kita cari kecepatan sudut awal. Nah, cara mencarinya adalah kita gunakan turunan. Jadi omega itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu, atau d theta dt. Maka kita turunkan saja persamaan theta ini tadi terhadap waktu. Nah, hasil penurunannya adalah ini kan dikalikan, jadi 6t, pangkatnya dikurang 1, maka 2 dikurang 1 jadi 1 kan, ditambah 4. Nah, t-nya kan habis. Dari mana? Jadi ini kan pangkat 1. 1 kali 4 hasilnya 4.
pangkatnya ini setelah kita kalikan dengan di depannya, kita kurangkan dengan 1. Maka ini menjadi T1 kurang 1, berarti T pangkat 0 sama dengan 1. Jadi T-nya menjadi 1. Dan ini 0 hilang. Karena diturunkan, konstanta diturunkan menjadi 0. Terus soalnya minta kecepatan sudut awal. Artinya ketika T-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan saja T-nya 0 ditambah 4. Hasilnya adalah 4 radian per sekon. Lalu untuk yang poin D, kita akan menghitung kecepatan sudut rata-rata dari detik ketiga hingga detik kelima. Nah, di sini kita tidak menggunakan integral. Maksudnya tidak menggunakan turunan. Tetapi kita gunakan pembagian biasa. Kalau dalam kasus linear, kecepatan itu kan perubahan jarak terhadap waktu. Nah, karena ini adalah posisi sudut ya, posisi sudut, kecepatan sudut, maka untuk menghitung kecepatan sudut kita konsepnya sama dengan yang linear, yaitu posisi, perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Ya, kalau dalam linear tadi ini jarak ya kan, S. Tapi sama aja, konsep dasarnya sama. Nah, perubahan apa? Jadi theta 5 dikurang theta 3. Nah, theta 5 artinya theta saat detik kelima. Theta 3 artinya theta saat detik ketiga. Begitupun yang di bawah, perubahan waktu berarti T5 dikurang T3, ya kan? Atau T akhir dikurang T awal. Nah, sehingga theta 5 kita tulis lagi persamaan ini. Nah, 3. Nah, langsung kita masukkan saja ya. T-nya 5 kuadrat ditambah 4 dikali 5 dikurang 1. Ya, ini yang theta 5. Kita kurangkan yang theta 3. Sesuai dengan persamaan ini, kita ganti T-nya dengan 3. Sehingga 3 dikali 3 kuadrat tambah 4 dikali 3 dikurang 1. Per T akhirnya adalah 5 sekon. T awalnya adalah 3 sekon kan, sesuai dengan di soal ini. Langsung saja kita hitung omeganya. Nah, ini adalah 25 dikali 3 jadi 75. Ditambah 4 kali 5 20 dikurang 1. Kita tulis dalam kurung dulu. Dikurang. Nah, 3 kuadrat itu 9. Dikali 3 jadi 27. Tambah 4 kali 3 12 minus 1. Atau tidak perlu kalian hitung lagi sih, karena sudah kita hitung di poin B tadi 38 ya kan, dibagi 2 sehingga omega, nah ini adalah 94 ya, 94 dan ini tadi 38 dibagi 2, maka hasilnya adalah 28 radian per sekon. Kan 56 dibagi 2 28. Selanjutnya yang poin E, percepatan sudut awal. Nah, percepatan sudut awal, jadi kalau dalam kasus linear, percepatan itu kan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, berarti percepatan sudut lambangnya adalah alfa. Sama juga konsepnya dengan yang di atas ini. Berarti turunan dari kecepatan juga, tapi kecepatan sudut terhadap waktu. Ya. Berarti alfa adalah d omega per dt. Jadi, nah seperti ini. Kalau ingin mencari kecepatan sudut, berarti kita turunkan posisinya terhadap waktu. Nah, turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu itu adalah percepatan sudutnya. Nah, kita turunkan omega. Nah, persamaan omega yaitu pada poin C ini. Jadi sudah diketahui di poin C, yaitu 6T plus 4. Kita turunkan T, diturunkan T jadi 1, sehingga sisa 6. Ini turunkan T 0 ya, karena konstanta. Jadi
Inilah hasilnya yang poin E. Percepatan sudut awal sebesar 6 radian per sekon kuadrat. Oke, adik-adik. Jika kalian merasa bingung, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar pertanyaan kalian ya. Atau kalian bisa mengulang kembali video ini dari awal. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kamu, supaya kalian bisa memperoleh manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Selamat berjumpa kembali.